Pagi ini kita bicara tentang beautiful exchange. Sama-sama bilang beautiful exchange. Apa sih Pak ini Pak? Kok exchange kayak money changer? Bukan, bukan. Sebenarnya Bapak Ibu, konsep kekristenan itu yang tidak dimiliki oleh agama manapun di muka bumi ini Bapak Ibu, beautiful exchange. Ya, beautiful exchange ini kalau dalam bahasa yang lain dibilang begini, ya, divine exchange. Atau kalau bahasa kita pertukaran ilahi. Nah, sama-sama bilang pertukaran ilahi. Sesungguhnya baik Natal maupun Paskah maupun kebangkitan bahkan kenaikan Yesus ke sorga itu bicara tentang pertukaran ilahi Bapak Ibu. Ini adalah hal yang paling mendasar sebenarnya. Iman kita juga sebenarnya sumber utamanya dari pemahaman tentang pertukaran ilahi ini Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, konsep semua agama memiliki konsep. Hanya mereka terbatas kepada pertukaran saja. Setiap kali Bapak Ibu melanggar tidak pakai seat belt naik mobil sekarang lewat KDA, kena foto. Tak usah selfie, pasang seat belt. Jangan pegang handphone. Nanti tiba-tiba di rumah dapat surat yang sudah pernah diam-diam aja udah. Ya, bahkan ada hamba Tuhan naik mobil dengan cowok katanya, dan hamba Tuhan tuh cewek, pendeta duduk samping dia, nggak pakai seat belt Bapak Ibu. Yang bawa pakai seat belt, yang di samping pendeta nggak pakai seat belt. Kena juga Bapak Ibu. Ya, siapa dia nanti kita bahas. Nah, jadi setiap kali kita melanggar, maka kita mesti membayar denda. Yang paham bilang amin. Sebagai tukar diri kita. Harusnya kan kita yang dihukum. Supaya kita jangan dihukum, kita kasih penukarnya berupa uangkah, berupa asetkah, dan lain sebagainya. Jadi pertukaran itu sesuatu yang lazim yang ada. Setiap kali manusia bikin dosa, maka semua agama mengajarkan persembahkan korban sebagai pertukaran. Supaya jangan kita yang dimatikan, biarlah korban yang mewakili kita itu yang menerima hukuman yaitu mati. Yang paham bilang amin. Bilang amin. Nah, inilah namanya divine exchange atau beautiful exchange atau pertukaran ilahi. Waktu dia naik ke kayu salib, sesungguhnya kita yang harusnya disalibkan. Tidak usah bilang amin. Kita yang harusnya disalibkan. Tetapi dia, dikatakan begini, yang kaya menukar dirinya rela jadi miskin, supaya kita yang tidak berdaya, yang miskin ini menjadi kaya. Jadi Tuhan itu bertukar posisi dengan kita. Nah, yang paham bilang amin. Nah, itulah iman kita. Makanya kita bilang bukan kita yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang bagi kita. Cuma banyak agama bilang kita mesti berusaha membayar nilai tukarnya itu. Kita mesti, kalau bahasa kita mesti bayar harganya. Nggak mampu Bapak Ibu. Nggak pernah mampu. Tidak pernah sempurna. Pengorbanan, harga yang kita bayar tidak akan pernah sempurna. Tetapi dia yang membayar harganya dengan cara apa? Bukan dengan emas, perak, permata ataupun aset, enggak. Dia bayar untuk menebus kita, memiliki kita dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur, waktu dia mati di atas kayu salib, dia bukan hanya mati sebagai dirinya sebagai korban, tapi dia juga mengambil posisi kita. Makanya kita bisa bilang kita juga sebenarnya mati bersama dia di atas kayu salib. Dia tukar Bapak Ibu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Sebab setiap dosa itu hukumnya adalah kematian. Setiap darah yang tertumpah itu nyawa, ganti nyawa. Itu hukum berlaku semua agama, semua sistem kehidupan mengerti itu. Gigi ganti, bukan gigi palsu, gigi Bapak Ibu. Mata ganti
Kan ada hukumnya. Matius ada. Bayangkan kalau kita berdosa karena mata kita, terpaksa dicongkel mata kita. Gara-gara tangan kita berdosa, dipotong tangan kita. Bayangkan waktu kita masuk surga, banyak orang cacat masuk surga Bapak Ibu. Tanpa mata, tanpa kaki. Jadi lihat, inilah konsep yang paling mendasar. Bukan aku, tapi Tuhan yang menggantikannya bagiku. Bilang amin. Nah saya tanya, Tuhan sakit nggak Bapak Ibu? Nggak pernah sakit Tuhan, nggak pernah sakit Tuhan. Makanya kalau kita sadar itu, kita berhak mengklaim, aku sembuh. Karena Tuhan sudah menukarkan penyakitku dengan kesembuhannya. Ini cara berpikirnya Bapak Ibu. Aku diberkati. Karena apa? Dia yang kaya rela jadi miskin supaya aku yang miskin, bahkan miskin kali ini, jadi diberkati. Ada pertukaran. Inilah iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Yang mulai paham bilang amin. Nah sekarang saya mau bawa ini kepada Natal supaya kita lihat bagaimana konsep tentang pertukaran ilahi dalam peristiwa Natal Bapak Ibu ya. Yang pertama, Natal itu bahasa Latin, bahasa kerajaan Roma, Latin. Ya, makanya di Alkitab waktu dia naik ke kayu salib ada tulisan INRI. Ignat, apalah pokoknya ini ajaran di bahasa Latin, itu bahasa Latin. Ya, sama seperti Natal. Ya, Dies Natalis, nah itu kan bahasa Latin Bapak ya. Oke, lihat, Natal itu artinya kelahiran. Dalam konteks kita hari ini, Natal lebih kepada kelahiran Sang Juru Selamat. Sama-sama bilang, Natal, Juru Selamat lahir, Yesus lahir. Bilang amin. Kalau bicara Natal sekarang kan ada banyak paradigmanya. Saya ini lama Natal luar negeri Bapak Ibu. Kami kalau Natal di Bangkok itu kotanya lebih mahdani dari kota Kristen manapun juga. Itu hiasan Natalnya luar biasa ya. Makanya gara-gara lama di Bangkok, Bu Lima dia ngotot ada pohon Natal. Ya, ini kan aroma Natal nih Bapak ya. Saya tanya ada nggak ayatnya? Belum dibuat Pak, ya nggak ada. Ini budaya culture. Tapi kan membangun suasana. Ya, kalau Bapak Ibu pas Desember ke Bangkok, Bangkok itu dari tanggal 20 November sampai tanggal 8 Januari. Saya hafal tiap tahun Bapak Ibu. Itu kotanya gemerlap. Pohon Natalnya 32 meter, 40 meter satu. Belasan Bapak Ibu. Tiap mall gede pohon semenjulang langit. Belum lagi jalan-jalannya itu kan tanam pantang ada pohon. Dikasih lampu Bapak Ibu. Keren banget. Makanya kalau malam, makanya Bangkok itu kalau saya penuh. Kenapa enak suasananya? Ditambahkan Bangkok itu mengalami monsun, mengalami apa? Udara dingin dari atas dari utara, sehingga Bangkok itu sejak awal bulan Desember itu dingin Bapak Ibu. Dingin sampai Januari. Ya kayak gini lah, ada breeze-nya ya. Tiba-tiba nanti kalau kita siang jam 11 siang tiba-tiba suhu turun 14 derajat. Dingin Bapak Ibu. Ya. Jadi suasana Natal itu menjadi bisnis juga kan? Bisnis terbesar kan Natal kan? Walaupun pandemi agak berkurang sekarang Bapak Ibu. Itu banyak kado kan, Santa Claus, Santi Claus, Santo Claus Bapak ya. Kan tatote pokoknya Bapak ya. Rame Bapak Ibu. Coba semalam anak saya pergi ke gereja Natal di Tapga, ada pertukaran kado kan? Bayangkan ada 400 orang, berapa? 500 orang ya? 700 orang anak yang hadir. Satu orang minimal 50 ribu, 60 ribu. 60 ribu kadonya. Cuma saya juga dapat kecil, jelek kali ya. Oke. 60 ribu. 60 ribu kali 700, ayo berapa? Bang Mesong coba, ayo berapa iPhone tuh? 2 aja iPhone Pak. Oke. Ada 40, itu baru kado Bapak Ibu. Belum lagi make-upnya kan. Ada yang Natal pakai baju lama di anak-anak muda. Mana ada baju baru. Jadi saya bilang memang jadi bisnis, jadi berkat. Memang Natalnya jadi berkat. Bilang amin. Anak-anak kan suka terima angpau Natal kan. Suka todong kan. Nah makanya cepat tukar duitnya sama Arum tuh baru. Itu dong Mak, mana bukan Natal Mak ya. Kayak Kak Feni nih, tiap Natal dia beli baju baru dia ya. Haleluya. Karena dia bilang Pak mau beli baju di baru di mana? Ya kan. Saya pikir mau dibeliin, rupanya sama-sama beli ya, nggak usah lah Pak. Oke ya, jadi Natal itu berubah makna. Ya, Natal juga liburan kan? Tapi ada juga Natal yang kerja. Ada banyak juga orang tidak punya pulang kampung. Natal kerja aja Pak. Kenapa? Overtime. Berapa kali ya? Kali-kali pokoknya. Banyak. Overtime biasa segini gaji, bisa segini gajinya dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya untuk kita Natal itu apa? Ya, kami mengalami suasana Natal berbeda. Udah 4 tahun lah ya. Udah 3 tahun.
2019, 20 tahun ketiga ini. Biasa kami Natal kami jalan-jalan Bapak Ibu. Ya. Pergi kemana-mana nanti balik nanti tanggal 22 pasti balik ke kandang lah. Karena tur Natal di kandang ya. Dulu kandang saya di Tanjung Balai Karimun Bapak Ibu ya. Habis itu ke Batam. Habis itu khotbah di mana-mana. Tapi sekarang enggak. Saya tidak mau khotbah kecuali terpaksa lah. Udah dibujuk-bujuk ya udah saya khotbah saya bilang. Beda suasananya. Bahkan dibilang begini, kayak enggak Natal kita ya. Benar enggak Bapak Ibu ya? Ya, kan kita sudah dulu kan kalau kita Natal ada TV. Ibu Bapak Ibu pernah punya TV? Wah, punya ya. Kalau di rumah Koben masih Natal terasa karena dia kasih SCTI, SCTV kan ada masih Natal-Natalnya gitu kan. Yang lain kan sudah nggak punya TV lagi. Ada TV-mu? Kan kita sudah handphone semua nonton kan. Jadi bahkan lagu-lagu Natal ada diputar. Ada Bapak Ibu ada nggak? Nggak ada lagu Natal yang mana. Kami tahu betapa hebat itu loh kami Pak. Dulu kita pikir Natal itu hanya perasaan, suasana. Ya. Bahkan bioskopnya ada film Natal nih, Violent Night, Violent Christmas, ya. Dan lain sebagainya. Tapi bagi kita apa itu Natal? Lihat. Natal itu lihat yang pertama lihat ya. Dia katakan Yesus, lihat ya, dia sang anak Bapa dalam konsep pertukaran. Lahir secara manusiawi. Lihat, dia yang adalah divine jadi undefined. Kurang pas lah. Jadi manusia. Ya, supaya apa? Supaya manusia fana, manusia yang tidak kekal ini, yang percaya kepadanya diberikan hak untuk jadi anak-anak Bapa. Sekali lagi ya, lihat ya. Dia sang anak Bapa, rela jadi anak manusia biasa, supaya kita yang percaya kepadanya bilang amin, anak manusia biasa diberikan hak untuk jadi anak Bapa sorgawi. Nah ini nih konsepnya nih. Tukar kan? Dia sang anak sorgawi, jadi sang anak dunia. Kita sang anak dunia, jadi anak sang Bapa sorgawi. Konsep ini yang seringkali nggak disadari oleh banyak orang. Jadi kita nih jadi anak karena kita tukar tempat dengan dia Bapak Ibu. Dan maaf ya, sialnya kita ini sekali kita jadi anak Tuhan, sampai kapan? Kapan expire-nya? Kalau bahasa Jerman saliling nililing Bapak Ibu. Enggak bisa. Sekali kau jadi anak Bapa sorgawi, maka selama-lamanya kau jadi anak dia. Saya tanya, di mana rumah Bapa sorgawi? Di sorga. Makanya suatu hari kelak engkau akan pulang kampung. Pulang ke rumah. Dan dia bilang udah siap tempatnya. Ya. Jadi ingat ya, yang pertama Natal itu bicara tentang pertukaran, divine exchange. Dia mengambil rupa manusia, jadi anak manusia, supaya kita semua anak manusia menjadi anak Bapa. Dan itu diberikannya sah untuk kita semua. Katakan amin. Nah, ingat ya, engkau jadi anak Bapa bukan karena usahamu, bukan karena doamu, bukan karena rohanimu, enggak. Engkau jadi anak kepada Bapa sorgawi karena engkau percaya kepada sang Natal itu. Tukar dia, agree, tukar. Ya, itu yang pertama. Jadi ingat, sampai hari ini apapun yang kau perbuat, baikkah, burukkah, setengah baikkah, setengah burukkah, tidak bisa merubah akte lahirmu, merubah nasibmu, DNA-mu bahwa engkau anak Bapa, itu aja. Saya tanya nih dulu, mana nih, siapa yang banyak anak ya? Ini Kojusnya ada banyak. Anak Papa Kojus baik-baik semua? Tak usah sebut namanya. Baik semua enggak? Ya alhamdulillah Pak, ada baik, ada yang kurang baik gitu ya. Anak Papa enggak? Nah ini contoh kesaksian. Dibandingkan Kojen merasa, ini Kojen saja, dengan adik, dengan Cici ada adik, Cici ya? Adik-adik, dengan adik perempuanmu mana lebih baik, kamu atau adik perempuanmu? Oh, oke. Dia sudah pulih sih. Kita balik dulu 5 tahun lalu. Dulu kalau dibandingkan? Tapi dia tahu dia anak bapaknya. Seenak dia aja minta sama, kan bapaknya. Oke. Tapi berapa banyak kita diajari di rumah tangga, di keluarga. Kalau rapotnya ada merah, baru anak bapak. Kalau rapotnya ada merah, anak siapa? Kok
tahu. Iya, ya kan? Jadi kita diminta berprestasi dulu, baru bisa menyenang nama Bapak. Ya apa enggak Bapak Ibu? Dan itu tanpa sadar kita bawa kepada Bapak Sorgawi. Kalau saya masih buruk Pak, belum cocok Pak. Kalau saya masih belum cocok, ya sampai kapan? Kadang-kadang saya baik, kadang anak Tuhan. Kadang-kadang waktu saya nggak baik, saya nggak bisa. Sekalipun kau pandai bahasa Hokkien, matamu agak sipit, kau sitorus. Tahu kenapa kau sitorus? Bapakku Pak, sial aku, enggak mantap itu ya. Sitorus kau nggak bisa ganti nama. Pak aku mau ganti nama lah, marga apa? Marga Fau. Biasa sama Pak Edward. Tidak bisa. Kecuali kau lahir dari Pak Edward. Nah, amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mau sial hidupmu, kaya, diberkati, miskin, korengan, sakit, sembuh, ganteng, apapun juga waktu kau percaya kepada dia, sah kau jadi anak Bapa. Dan saya kasih tahu, Bapamu itu pandai dia untuk mengatur-ngatur kapan dia disiplinkan, kapan dia ubah, kadang dia tarik ulur, dibiarkan, biar. Sampai nyerah dia. Nah, itu dia pandai. Yang jadi masalah, kan ada persaingan antar anak bapak kan? Ada. Di rumah kami Bapak kalau makan itu peraturan dulu. Tidak boleh nambah sebelum nasinya habis. Tidak boleh nambah lauk kecuali mama berfirman. Jadi waktu dulu mohon maaf ya memang karyanya abang-abangnya kalau makan tuh dua kosmos itu kan merek kosmos ya. Habis Bapak Ibu. Ya, ditaruh. Main pertanyaan, bahasa Batak. Amin, Pak. Makan. Itu balap mobil pun kalah Bapak Ibu. Saya itu baru pakai sendok sama sumpit makan setelah kawin dengan Bu Lima aja. Kalau Bapak Ibu udah pakai sendok, pakai sumpit makan di rumah, kekalahan sudah terbayang dalam dirimu Bapak Ibu. Nah, itu tahu Bang Mason. Harus menggunakan hands free. Dan 2 tangan. Tangan bebas. Dan ingat, lauk dipegang. Supaya aman Bapak Ibu. Kok ke sana kita ya? Ya. Persaingan. Makanya yang merasa unggul menghina yang kurang unggul. Yang kurang-kurang unggul terzolimi menghina yang unggul maupun yang lebih tidak unggul. Kayak gitu aja. Makanya kita sibuk, tidak pernah sekolah, tidak pernah bikin tugas, maunya jadi hakim. Kalau saya kira kita jadi yang beda. Tiap kali tengok orang, sibuk kita menghakimi. Dan kita pun ragu, nanti aku nih mati masuk surga. Loh, bapakmu yang punya rumah itu Bapak Ibu. Itu rumah bapakmu. Tidak ada hukum legal apapun yang bisa menghalangi engkau untuk terima harta bapakmu. Tidak bisa Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama ingat. Dia jadi anak manusia supaya kita anak manusia jadi anak Bapa. Sama-sama bilang aku percaya aku adalah anak Bapa sorgawi. Satu hari kelak aku kembali ke sorga. Bilang kiri kan dan bukan hari ini, bilang bukan hari ini. Dan bukan hari ini. Don't die today. Die another day. Haleluya. Ya. Yang kedua lihat. Bicara Natal, ya. Dia lahir dan hidup sama seperti manusia biasa. Biasanya apa? Biasa bikin dosa, biasa sakit, biasa nggak berdaya, biasa apa lagi? Biasa sial, biasa untung. Pokoknya hidupnya naik turun. Manusia biasa. Dia pilih kenakan manusia itu. Lihat, supaya yang percaya kepadanya diberikan hak dan kepastian untuk hidup kekal. Kita kan, apa sih yang manusia tahu kan? Oh Pak, saya tahu ketinggian. Enggak. Saya takut ketinggian Pak, makanya nggak naik pesawat, bohong. Saya takut ini Pak, air yang besar Pak. Karena ada trauma, takut mati itu ya. Ya kan? Kenapa orang bertubi-tubi pengen diobatin, karena takut mati kan? Makanya Ayub bilang apa yang kita takutkan itu yang kita Allah. Nah coba Bapak kalau nggak takut mati. Kan pusing pendetanya, nggak ada pelayanan. Coba kita nggak takut mati. Ayo, mau miskin kek, penyakit kek, mau sial, nggak takut.
Karena aku tahu kalau aku mati pun untung besar. Makanya Paulus katakan gini, kalau kita mati, kita untung besar. Selesai. Tugas kita selesai. Kita terima kemuliaan. Jadi mulai sekarang jangan takut mati. Bilang kiri kanan, jangan takut mati. Bilang jangan takut mati, bilang jangan takut mati. Kalau ada penyakitmu, jangan takut mati. Kalaupun kau mesti mati karena penyakit itu, kau ke tempat dia. Minta kesembuhan. Jangan takut mati karena miskin. Bilang yes. Pasti dibuka jalan. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi lihat, kita manusia yang fana, harusnya kita mati selama-lamanya. Tetapi waktu dia Natal, dia mau bilang, mulai hari ini kau percaya kepadaku, maka engkau berhak untuk hidup yang kekal. Dan dia pilih. Makanya Yesus bisa mati. Kalau dia nggak manusia nggak bisa mati, dia nggak mempan. Dan ingat loh, Yesus bukan mati karena dicambuk. Bukan mati karena kehabisan darah, enggak. Dia mati karena dia putuskan untuk mati. Kepadamu ku serahkan. Jadi aktif dia. Kalau dia nggak mau serahkan, mati nggak dia? Kan kasihan kiri kanan. Lama kali bos, gantung kita bos, gitu kan. Jadi mesti paham Bapak Ibu. Kalau dia hadir, mati nggak Lazarus? Lazarus itu. Nggak mati, makanya dia harus tidak hadir. Sempat dia hadir, kan kasihan Lazarus. Kadang bangkit, kadang hidup, kadang kan kasihan Lazarus. Pemuda di Nain itu, datang nggak ke rumah? Dia nggak datang, tapi papasan, keranda, mobil di sana keranda. Kaget, ada keranda. Mungkin dipegang-pegang dengan keren juga catnya kan bangkit, bangkit. Bos siap bos kata dia. Kaget semua Bapak Ibu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi jatahmu adalah hidup kekal. Bilang kiri kan aku hidup kekal bilang. Coba tengok dulu. Jangan berantem, baik-baik kita. Nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu. Amin. Kau lagi. Ya. Karena jatah kita hidup kekal Bapak Ibu. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya Yesus, maksudnya mati itu adalah tutup mata, katakan tutup mata, tinggalkan dunia yang fana, sama-sama, tinggalkan, pas buka mata, tengok Yesus. Udah. Itu yang kedua. Ya. Lihat yang berikutnya, menarik Bapak Ibu, Natal. Ya. Yang ketiga lihat, darah bayi Yesus. Darah bayi Yesus itu untuk korban penebusan oleh darah yang tidak tercemar oleh dosa manusiawi Adam. Kita ini darahnya sudah tercemar. Makanya banyak potensi penyakitnya. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia lahir secara hubungan badan seksualitas itu mewarisi yang namanya degenerasi daripada sel. Makin lama makin teruk. Makin jelek, dan seterusnya. Zaman dulu incest itu nggak masalah. Tahu incest ya? Tapi sekarang nggak boleh. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat, nggak. Tapi akan mempunyai kemungkinan gagal selnya tinggi, Bapak Ibu. Jadi dilarang. Ya, semua kita punya potensi kelemahan dalam darah yang mengalir tubuh kita. Makanya dia lahir sebagai anak yang berdarah, punya darah. Loh Pak, kan Yesus sama. Dikandung mamanya, lahir cepat owek, kan sama kayak kita dari ini ya. Penelitian mengatakan begini, waktu bayi itu ada dalam kandungan ibunya, bayi itu tidak pernah menerima darah dari ibunya, tidak pernah. Ini pengetahuan baru mungkin, ya. Jadi bayi itu memproduksi sendiri darahnya. Murni. Tidak ada campur dengan darah mamanya. Buktinya apa? Maka bisa saja mamanya darah O, anaknya darah B. Karena memang genetik yang khusus, yang khas, yang Tuhan rekam di dunia yang paling bawah yang kita nggak pernah tahu. Yesus itu darahnya pure, murni. Darah mujizat Tuhan buat Maria hamil memiliki janin, bayi yang nanti ke depan profilnya ada Tuhan Yesus. Darahnya Yesus tidak bercampur dengan darahnya Maria, enggak. Maria lewat tali pusarnya Yesus hanya mengalirkan sari-sari makan untuk dia bertumbuh. Dan tubuh janin yang bertumbuh itu memproduksi sendiri darahnya. Makanya saya suka buang darah Bapak Ibu. Nanti saya mau buang darah nih. Ya. Supaya ganti oli Bapak Ibu. Supaya mantap. Jadi lihat.
Dia perlu menjadi manusia supaya ada darah. Bilang ada darah. Sebab tanpa darah tidak ada pengampunan. Kan konsepnya begitu. Semua ikatan perjanjian yang paling kuat bukan materai. Ya itu oke lah, stamp duty. Tapi darah Bapak Ibu, walaupun sekarang udah jarang. Coba lihat kalau mereka yang besar hubungannya, mereka ikatan darah. Di gos, misalnya saya buka toko sama Pak Soso lah, kita buka tokonya, Pak, mana Pak? Pakai pisau, Pak Soso, salaman. Darahmu, darahku Pak. Oh, ikat jeda. Sampai anak cucu kita mereka punya toko ini. Wah kan keren tuh. Itu kekal sifatnya. Ya, karena darah itu melambangkan nyawa. Makanya dia perlu menjadi makhluk berdarah. Supaya darahnya itu dipakai untuk menebus, untuk menyucikan. Bilang amin. Ingat waktu imam besar masuk ke ruang maha kudus, dia nggak bawa pahanya domba, lemak-lemak domba nggak dibawa dia. Yang dia bawa apa? Darah untuk dipercikkan Bapak Ibu. Pertukaran ilahi. Dia yang tidak berdarah, dia roh adanya. Dia ambil sebagai makhluk berdarah. Supaya kita makhluk berdarah ini, kadang-kadang berdarah Bapak Ibu ya. Itu punya kesempatan untuk dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Enggak berkali-kali. Makanya kita tidak mengajukan tiap hari minta ampun dosa, enggak. Percaya Bapak Ibu, sekali kau minta ampun dosa, maka selama-lamanya kau diampuni Bapak Ibu. Dosa yang lama, iya selesai. Dosa hari, iya selesai. Dosa yang hadapan, yang kurencanakan, yang kusengaja, itu diampuni juga. Diampuni. Karena waktu dia mati bukan dalam waktu kronologi. Kemarin, sekarang, besok enggak. Dia mati dalam waktu kairos. Total mati selesai dia. Diampuni. Asal kau percaya. Percaya Pak. Tapi Pak aku percaya cuma kelakuanku belum benar. Bangun percayamu. Bukan lihat kelakuannya. Oh, aku percaya kok tapi kelakuan tidak jelas. Wah curiga kita. Masa tahun demi tahun tidak berubah. Jangan-jangan tidak percaya dia. Hanya ngaku-ngaku percaya tapi hatinya nggak percaya. Nah ini masalah hati kan nggak ada yang tahu nih. Makanya sebelum begini, ada banyak orang beribadah kepadaku, mulutnya komat kamit, tangannya angkat turun naik, matanya gitu, tapi hatinya menjauh daripadaku. Itu Tuhan yang tahu, saya tidak tahu. Ya, saya kurang pandai itu. Ya, tapi saya percaya, waktu Bapak percaya kepada Dia, maka Roh Kudus itu sanggup untuk mengubahkan dirimu. Ada yang perlu 5 hari berubah, ada. 1 bulan berubah, ada. Ada yang 10 tahun berubah, ada Bapak Ibu. Masalah nggak bagi Tuhan? Masalah bagi siapa? Kiri kanan. Kurang aja kawan ini ya. Katanya percaya Tuhan. Masih bikin dosa. Berjudi. Menang lagi dia. Kurang ajar ini. Dagangnya gini. Tapi kita suka menghakimi persaingan antara anak Tuhan. Nah, iya Pak. Dia itu memang anak Tuhan Pak. Tapi pakai pemanis ya Pak. Makanya naik jabatannya. Tahu kenapa ngomong gitu? Karena yang ngomong ini nggak naik jabatannya. Coba yang ngomong naik jabatannya, dia sibuk sama orang lain. Nah, sudah, nggak usah kita bahas. Oke ya. Jadi lihat, darah Yesus itu nggak tercemar, dia tukar darahnya. Makanya kita sekarang punya darah Yesus. Katakan aku punya darah Yesus. Seorang hamba Tuhan bilang begini, kita suka bilang begini, kan ada kutuk turunan. Oke lah Pak, nggak rohani Pak. Tapi kan juga kita ada cacat DNA Pak. Maksudnya apa? Ya saya, orang tua saya, bapak saya mati karena sirosis. Sirosis itu kanker hati, hatinya menciut, mengeras. Tahu bukan hatiku percaya, bukan apa? Levernya menciut. Dan itu terjadi ke beberapa yang lain. Saya cek, rupanya ada potensi turun demikian. Saya tereliminasi Bapak. Ini kan. Waktu saya patah kaki di Bangkok, dicek. Kaget mereka. Pak, fungsi hatimu kok cuma 60% ya? Waduh Bapak Ibu. Itu seperti kabar halilintar. Kok bisa aku bilang? Ya nggak tahu. Bapak fit, dicek iya Pak, kami tengok. Semua oke, bisa sih operasi cuma belum pernah Pak kami ngalamin begini. Kita observasi Pak ya, siap gue bilang. Dia bius saya, anestesi, bius. Kan ini kan bahaya nih bius. Orang tuh turunnya degradasi. Dari berapalah, detak jantungnya. Sampai posisi 35, Bapak lupa saya kan. Pelan, sampai tidurnya nyak. Kan udah turun kan. Saya, kata dokter setelah saya siuman,
Dari 110, 50. Kaget mereka Bapak Ibu. Tapi herannya berhenti 50. Mereka tengok. Aneh ya. Observasi, makanya saya lama observasi pertama. Ditunggu ya. Habis itu mereka oke, jalan. Tapi biasanya dokter anestesinya selesai pulang. Karena kerja selesai kan. Nanti kan kalau bangun kan bisa suster. Ini enggak, stay dia. Sampai datang dia. Ditanya, dia Pak boleh nggak izin? Saya bilang nggak mau. Karena kalau saya tahu lebih banyak, saya tidak siap. Tahu saya bilang, saya udah sehat, udah cukup saya bilang. Tapi Bapak Ibu, setelah saya pulang, saya mikir loh, wih, orang tua saya mati karena lever. Masa aku begitu? Ancamannya rata-rata umur 50 sampai 60. Waduh, mikir Bapak Ibu ya. Tapi tiba-tiba ada hal begini, kita ini waktu kita percaya Yesus, maka darahmu bukan lagi darah Adam. Bilang amin. Yang punya kemungkinan cacat. Tapi engkau darah percaya itu. DNA-mu sekarang bukan lagi DNA yang lama. Tapi DNA yang sudah dikamiri oleh darah Kristus. Artinya apa? Lewat hidup kita akan lahirlah keturunan-keturunan yang hebat. Yang kedua juga kita hidup juga berhak menerima kesembuhan. Asal kita percaya Bapak Ibu. Percaya itu sama dengan disuguhkan makanan, kita ambil. Nah itu percaya. Kalau nggak percaya tengok aja. Iya sih aku percaya ada kesembuhan, iya. Tapi nggak pernah ngambil. Tapi waktu kau bilang aku ambil, iya Tuhan, aku klaim, iya Tuhan. Aku sembuh, aku set, level aku baru. Saya langsung ngomong Ibu. Nah alhamdulillah puji Tuhan sebenarnya nggak ada masalah Bapak Ibu. Saya nggak tahu ke depannya, tapi saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Jadi kalau kau bilang ada begini, no. Bilang darah Yesus, katakan sama darah Yesus atas sekujur tubuhku, mengalir dalam tubuhku. Aku sehat, aku pulih dalam nama Yesus. Bilang amin. Dia lakukan itu lewat Natal, dia tukar. Ya. Dia tukar itu. Berikutnya, lihat Bapak Ibu, ya. Yang terakhir nih, lihat. Ini menarik. Bayi yang lahir dalam palungan nantinya akan mati ditaruh dalam kuburan. Kuburannya kayak palungan juga. Bahasa itu manger ya, bahasa Inggrisnya manger. Jadi gini, kalau orang sana zaman dulu, kalau dia kasih makan ternak dombanya, dia bikin kotak yang dari batu Bapak Ibu. Ada bahasa saya lupa bahasanya. Disitulah dia taruh yang namanya rumput kering, segala macam dia taruh untuk dimakan oleh domba. Yesus waktu dia lahir nggak ada box bayi Bapak Ibu, kereta bayi nggak ada. Mamanya taruh dia di sana. Kalau bahasa Indonesia palungan. Nanti waktu dia mati, model yang sama juga di dalam kuburan batu, ditaruh situ juga Bapak Ibu. Jadi dia itu kalau saya bilang mati hidup lahir di taruh palungan, mati juga taruh palungan. Kenapa demikian Pak? Karena memang tujuan Yesus lahir itu untuk mati menebus dosa. Kita semua pasti mati, tapi nggak tahu buat apa kan? Tapi dia mati untuk tebus dosa. Jadi Yesus itu datang dengan tujuan hidup. Dia sadar kok. Dia datang untuk dikorbankan untuk mati. Makanya waktu Yohanes tengok dia, itulah anak domba Allah. Di kitab Matius habis mereka KR banyak kesembuhan, dia ngomong sama inner circle-nya. Petrus dan kawan-kawan, dia 3 kali ngomong kalau dia mati. Orang Yahudi 3 kali ngomong berarti akan mati. Aku akan mati ya. Marah Petrus bilang gak bisa lah. Sial, aku mau mati. Si, tidak boleh lah. Orang Hokkien kan, si lo, tidak boleh. Pantang. Kena marah Petrus. Kau tidak ngerti apa yang Tuhan pikirkan. Yesus tahu dia akan mati. Bahkan dia tahu bagaimana dia akan mati Bapak Ibu. Kalau kita tahu kita akan mati tanggal 25 Desember ditabrak truk, dilindas pickup, ditabrak oleh ojek online, kira-kira gimana hidup kita? Aduh Tuhan, aduh sembunyi ruang doa, aduh gak mau keluar gitu kan. Dia tahu Bapak Ibu. Artinya apa? Dia tahu tujuan hidupnya. Makanya waktu dia mati di kayu salib dia bilang sudah selesai. Dia menggenapi tujuan hidupnya. Yang paham bilang amin. Lihat saya simpulkan.
Supaya setiap kita yang percaya kepada Dia, yang merasa, yang nggak tahu, yang nggak paham tujuan hidupnya, dengar baik-baik. Ada tujuan hidupmu di muka bumi yang Tuhan masukkan. Bilang amin. Ada tujuannya dia tempat kau di perusahaan itu, di lingkungan itu, di situasi ekonomi itu, ada tujuannya. Dan selesaikan itu, jangan lari. Lewati itu, selesaikan itu. Amin. Amin. Sehingga waktu kita masuk surga, Matius 25 tergenapi. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Terimalah kemuliaan khusus. Wah, ada Bapak Ibu. Proses hidup yang kita lewati yang hari ini mungkin masih tanda tanya, blur bagi kita. Dengar baik, ada tujuannya Bapak Ibu. Minta bocoran ke Dia, apa tujuannya? Sehingga waktu engkau tahu tujuan hidupmu, panggilan hidupmu, kau steady Bapak Ibu. Steady. Nggak goyang, lanjut terus bersama dengan Dia. Dia mati supaya kita, dia lahir ke muka bumi jadi manusia. Supaya kita semua yang tidak punya tujuan, mulai hari ini dengar baik-baik. Engkau punya tujuan ilahi. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan kau di gereja Raja Isa. Enggak kebetulan Bapak Ibu. Temukan itu apa bagianmu. Jangan masa bodoh, jangan tidak mau tahu. Temukan apa. Ada maksud Tuhan kau di perusahaan itu, temukan apa. Sehingga waktu kau kerja, enggak lagi cuma nuntut. Ya kalau gua dibayar segini, enggak. Berlakulah ilmu manajemen, you do the best. Ya, more than yang diminta lakukan. Ya, berjalan 2 mile, kata Alkitab. Pahami itu. Dan ingat waktu engkau memahami itu, ada saja cara Tuhan untuk memberkatimu, untuk menghiburmu, untuk kau buat bahagia dan lain sebagainya Bapak Ibu. Contoh saja untuk menjelaskan. Suatu ketika kami adakan meeting waktu saya di grup yang lama. Meeting di Bali Bapak Ibu. Saya ini baru pulang dari Malaysia 2 minggu. Besok saya ke Manila hampir 5 hari. Saya sudah gak mau ikut meeting. Ini annual meeting dibilang. Saya tengok acaranya. Ini mah acara mereka. Aku bilang sama seniorku kan. Tak usah ikut lah, nanti aku cari alasan yang paling kena marah. Tapi udahlah, capek aku bilang kan. Akhirnya terpaksa mesti ikut. Tahu Bapak Ibu, saya ketinggalan pesawat Bapak Ibu. Si A yang beli pesawat, anggota, dia gak lihat ada perubahan jadwal. Terbang jam 11 dari Jakarta ke Bali, dimajukan jam 9 pagi. Ya saya kan gak terima SMS-nya, dulu masih SMS. Saya gak terima, yang terima anggota, dia gak baca. Bayangkan saya tinggal di Kelapa Gading, rushing kami ke airport. Sampai di airport, pesawat Bapak gak ada lagi Pak. Itu dongkolnya minta ampun Bapak Ibu. Mau marah dia jauh, marah ke counter tidak masuk akal. Terus ini acara Tuhan, harusnya aku udah ikut lah. Aku WA seniorku, ini kan cara Tuhan nih. Sok rohani. Tuhan halangi ku terbang. Begini. Otong tadi itu masalah booking. Udah beli lagi kita kan. Siap. Mas pakai kas mana? Nanti kita bahas. Ini pasti repot ya kan. Ke Bali mahal tiket dari Jakarta itu Bapak Ibu. 1,6 misalnya. Bila kami ke saya kan. Sampai di Bali bilang Tuhan. Saya ngeluh Bapak Ibu. Dikasih kamar sendiri lagi. Aku bilang kan aku gak pernah mau tinggal sendiri. 3-4 orang lah gabung sama aku bilang. Sungkan mereka bos bilang kan. Ini aku kamar sama aku. Biar rame kita cerita kan. Minimal kan ada yang cerita ngomong. Ada yang mijit Bapak Ibu. Kan enak Bapak Ibu. Saya yang dipijit Bapak Ibu. Sampai hari kedua, hari pertama bilang ngapain sini kan. Terus begini, enggak lah. Ini kan para pemimpin, pasti ada maksud Tuhan. Saya baru tahu maksud itu gini Bapak. Kami makan siang nyampe. Satu orang makan siangnya 140.000 rupiah. Satu orang. Makannya apa? Ayam penyet. Pakai air putih. Botol. Wah. Aku bilang enak kali ayam penyetnya. Ayo kita makan daun pisangnya. Ayo kita makan keranjang-keranjangnya. Aku bilang. Kan 140.000 Bapak Ibu. Tahu ayam penyet? Tahu ayam penyet enggak? Ini tempe paling enak aku bilang makan kan. Saya bercanda ngomongnya, rupanya mimpin saya tahu, dia marah juga. Kok budgetnya over dia bilang kan. Ini tim yang dari luar lah Singapura ya. Ngomong-ngomong, aku dipanggil. Paul sini. Yang panggil senior.
kamu tahu nggak ini? Ya nggak tahu lah Pak, karena aku aja nggak mau datang. Aku bilang Pak, kamu ngomong gitu, ayo sekarang kamu handle semuanya. Hati-hati ngomong Pak, aku bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, saya nggak pernah tahu Bali, itu saya ketiga ke Bali. 2 kali pertama saya ngawinin orang bule di pantai. Pas ngawinin terbang kertasnya Bapak Ibu. Waduh, mesti ngomong apa nih Bapak Ibu? Wah, saya bilang, saya nggak tahu orang. Iya, kamu punya Tuhan. Waktu dibilang gitu langsung, siap. Bus gimana? Aman. Wisata aman. Padahal nggak tahu kemana. Kan ke Bali cuma terbang, dijemput, ibadah, balik. Saya baru di kamar mikir, oh maksud Tuhan begini. Oke Tuhan, capek sih tapi tidak apa-apa lah. Kan banyak orang hebat nih. Wah, saya atur Bapak Ibu. Wah, semua puas. Makan di Jimbaran enak, pergi ke Kresna belanja. Wah, semua hebat Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu. 2 bus, bus 1 penuh, bus 1 hilang orangnya. Bus 1 penuh, bus 1 lagi hilang lagi orangnya. Biasa ibu-ibu. Ya, kalau belanja itu 2 jam, bisa 6 jam Bapak Ibu. Ya, belanja. Wah, singkatnya selesai. Nah, gini makanya, waktu saya capek, tapi saya tahu tujuan saya itu. Senior saya bilang, mantap. Untung ada lu, kalau enggak kita kacau nih. Sepanjang meeting kita pasti enggak enak nih. Makasih ya, thank you ya. Bilang kan. Saya tahu panggilan saya. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Capek. Aku mau tanya, tiketku gimana? Hotelku belum bayar loh. Dia udah ngomong. Terakhir aku cek bayar hotelnya, tiketnya belum. Ini catatan Bapak Ibu. Saya ajak mereka belanja di Kresna. Udah masuk 2 bus jalan. Tiba-tiba saya dipanggil, beli. Tahu beli ya? Bro, beli. Kenapa aku bilang? Karena ada yang belanja pakai kredit card, segala macam. Mungkin masalah gitu kan. Ada masalah lagi beli? Tak ada. Beli sebentar ke belakang dulu. Ada yang manajer mau bicara. Loh, ada apa lagi aku bilang? Ada yang maling ya? Enggak. Tolong beli ke belakang. Saya ke belakang kan. Ya kenapa aku bilang, saya rombongan tadi bilang, ini oke Pak, beli. Terima kasih ya beli. Nanti datang lagi beli. Ini beli untuk oleh-oleh beli. Dia kasih amplop Bapak, kasih angpau. Ini apa aku bilang? Untuk beli. Karena sudah bawa banyak orang. Oh siap, mantap. Saya bilang kan. Hebat kayak itu, tiket lunas loh. Saya masuk ke bus, duduk di depan, kan istri senior saya tengok saya. Tanpa ada amplop di kantong tuh. Inilah cara Tuhan ajaib, gue bilang kan. Kan. Saya pikir selesailah untuk tiket Bapak Ibu. Ternyata lebih dapatnya, cukup banyak ya. Makan lagi di Jimbaran kan. Saya makan udah, kan mereka yang bayarin. Udah pas beli. Wah, ini kan panggilan surgawi, beli kan. Oke. Siap, saya bilang, kenapa? Beli, terima kasih beli. Ini kartu nama, siap. Ini ada kartu nama di dalam lagi beli. Udah kasih, mantap. Lagi istri kan, woi kau ini banyak kau nuaya. Kan khotbahnya ajak jalan 1 mil, jalan 2 mil. Diminta baju kasih Ini gue bilang mantap. Kita nih masih 4 tempat lagi nih. 4 tempat penuaian gue bilang. Tapi saya tahu tujuan saya itu untuk koordinir itu. Saya tidak punya kemampuan Bali, belum waktu itu. Tapi gara-gara itu, kalau Bali saya sudah kuasai Bapak Ibu. Udah tahu di mana busnya, tahu di mana makannya. Gara-gara itu Bapak Ibu. Sehingga berikutnya kami meeting 4 tahun kemudian, saya nggak pergi, tapi saya atur semuanya dari Batam. Bingung mereka semuanya. Kok bisa Pak? Ya ini cara Roh Kudus. Nggak tahu uraba-rabar saya bilang. saya kerjain karena saya tahu. Meeting berikutnya, saya ada ikut, kadang cuma 1 hari. Tapi saya bisa atur. Saya baru tahu tujuan saya ke sana Bapak Ibu. Yang paham bilang amin. Dalam hidup ini kalau kita tahu tujuan hidup kita, kita menyadari ada gambaran. Hidup ini penuh sukacita Bapak Ibu. Capek loh kejar-kejar ibu-ibu, bapak-bapak untuk naik bus. Tapi semangat. Karena ada sesuatu yang Tuhan berikan pengurapan. Yang kedua apa? Ada penuaian Bapak Ibu. Saya nggak bohong, kalau Bapak Ibu bergerak dengan tujuan Tuhan, pasti ada penuaian Bapak Ibu. Bilang yes. Tahu saya munafik, iman itu dikasih Tuhan berkat. Iman itu ada rewardnya. Waktu engkau bergerak dalam panggilan hidupmu, entah apalah saya nggak tahu. Harapkan itu dari Tuhan. Jangan enggak Pak, saya kan cuma rendah hati. Saya hanya melakukan. No. Ibrani bilang siapa yang percaya kepada dia kasih hadiah. Dia kasih reward Bapak Ibu. Waktu engkau hidupi panggilan hidupmu, engkau tahu apa itu hidupmu, maka lihat reward demi reward dia karena dia bangga Bapak Ibu. Dia happy loh. Saya tengok anak saya kan, si Sharon kan dia bimbing pujian. Ya. Saya tengok, itu beli kukunya mahal dong. Iya Pi. Oh iya. Kok bikin kuku? Biar keren Pi kukunya Pi. Oh iya. Nailing ya. Oke keren. Habis duit banyak dong. Iya Pi.
Makanya iya Pi, udah. Semangat nak ya. Kau dipakai Tuhan Eliana. Nih nak, untuk kau ampau nak. Kan nggak ada hari apa-apa. Nggak apa untuk kamu nak. Waktu saya tengok dia menghidupi hidupnya, saya semangat Bapak Ibu. Ya, apalagi mamanya, haleluya. Koyak kantong Bapak Ibu ya. Ya. Tapi lihat kita saja, bapak-bapak duniawi yang lihat anak kita bergerak dalam hidupnya semangat. Kita aja semangat Bapak Ibu. Bila perlu nggak usah kita makan. Untuk dia aja udah. Apalagi Bapak sorga. Bilang amin. Nah, temukan panggilan hidupmu. Selesaikan itu semua bumi. Karena dia sudah memberikannya bagimu. Jangan tanya saya. Tapi tanya dia. Nanti dia singkapkan apa misi Tuhan bagi hidupmu dalam hidupmu selama engkau hidup di muka bumi ini. Yang kuliah, yang mau kuliah, yang kerja, yang berumah tangga. Apa saja. Pasti ada maksud Tuhan. Yesus tahu itu. Dia mati, dia datang untuk bilang sama kita semua. Kalau ada tujuannya bagi hidup kita semua. Dan lihat, di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang kau hadapi, percaya. Dia pasti menuntun hidup kita. Makanya tema kita, tema GBI, ini baju GBI baru, saya pakai pengurus GBI. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Natal ini, mari harapkan supaya Bapak Ibu mulai paham apa yang Tuhan mau bagi hidupmu. Wah, saya mah tunggu tua aja Pak, tunggu mati. No. Ada panggilan Tuhan. Pak Tarigan bilang waktu sini kan, dia mau hidup 40 tahun lagi. Dia tahu panggilan hidupnya, makanya dia mau semangat dia. Ya, amin Bapak Ibu. Temukan itu. Biar Natal ini nggak jadi sia-sia bagi kita semua. Ya, sekali lagi selamat Natal. Sampai ketemu minggu depan di tanggal 25 di Hotel Vista, Crown Vista. Ya, jam berapa Pak Ibu? Jam 6 sore. Jadi kita paling ada ibadah. Mari kita bagi bersama-sama yuk.